walhamdulillah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumil Rabbi. A'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yaghfurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Ayahanda Kiai Haji Nabiah Muhja, Bang Najmi, Bang Jaya, Bang Iwan, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak Dandim dan Lanut, semua ayah bunda, mama ulun, keluarga ulun seberataan, Allah himpun kita di majelis syukur nikmat ini dengan berzikir pada Allah. Tanda di antara tanda seorang hamba dicintai Allah adalah ada 3. Pertama, hamba itu selalu berzikir pada Allah. Kedua, selalu mensyukuri nikmat Allah. Ketiga, selalu beribadah terbaik kepada Allah. Tanda di antara tanda seorang hamba dicintai oleh Allah. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada para sahabat. Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Imam Ghazali dalam Al-Ihya'nya menjelaskan al-jannah qabla al-jannah, surga sebelum surga bagi hamba Allah yang Allah kabulkan doanya ini. Selalu bersyukur, selalu berzikir, selalu bersyukur, dan selalu beribadah terbaik. Ya Rabb, tolonglah hamba selalu berzikir padamu. Kenapa kita minta tolong pada Allah untuk berzikir? Karena hamba yang berzikir adalah hamba pilihan Allah, min ibadihil mustafa, hamba pilihan yang terjaga zikirnya kepada Allah. Sekian banyak hikmah zikir, rahmatnya, ampunannya, hidayahnya, berkahnya, bercahaya hatinya, pikirannya, wajahnya, lisannya tajam, mengundang perhatian para malaikat, hatinya barasih sehingga mengakses nur hidayah Allah, tumbuh kembang akhlak mulia, firasatnya tajam, doanya mustajab. Sekian banyak hikmah zikir. Puncak dari hikmah zikir adalah hafidallah qalbahu fi dzikrihi. Allah jaga hatinya selalu ingat Allah. Allah yang jaga. Buah dari seorang hamba yang selalu menjaga hubungan pada Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah 152. Berzikirlah kalian kepadaku, aku pun berzikir pada kalian. Ulun ulang. Al-Baqarah 152. Berzikirlah kalian kepadaku, aku pun berzikir pada kalian.
himung kita menyebut nama Allah. Lebih himung lagi Allah menyebut nama kita. Allah. Bahkan Allah jaga juga lisan kita. Orang kalau kuat zikirnya, lisannya terjaga. Kalau dia berdoa, doanya mustajab. Kalau dia bicara, hikmah, tajam. Makanya kenapa guru-guru kita didengar kalau bicara. Karena sidin banyak zikir, banyak sholawat, sehingga lisannya tajam. Inna sanulki alaika qawlan saqila. Allah beri qaul saqil. Makanya orang beriman itu sangat menjaga lisannya. Posisinya di sini, di antara dua mata, dua telinga, dan otaknya di sini. Artinya lihat-lihat dulu, dengar-dengar dulu, pikirkan baik-baik, baru bicara. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-Ahzab 31. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang baik, yang benar, yang santun, yang mulia, maka Allah akan memperbaiki amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi ketakwaan dengan lisan segaris lurus. Makin takwa seseorang, makin terjaga lisannya. Kurang takwanya, kurang terjaga. Enggak bertakwa, dengar saja bahasanya. Kalimat-kalimat yang enggak nyaman kedengaran. Anta ma taqul, engkau adalah apa yang keluar dari lisanmu. Bang Najmi, dulu di pesantren Pak Kiai, kita ceritakan tentang seseorang untuk bekerja sama dengan pondok pesantren. Kata Pak Kiai, boleh kenalan enggak? Kenapa Pak Kiai? Kiai hanya ingin kenal. Setelah bertemu Kiai 10 menit bicara, sudah paham tuh. Apa kata Pak Kiai? Aku paham sekarang. Kenapa? Kenapa Pak Kiai? Aku bisa mengenalnya dari bahasa lisannya. Arabtu min ajli lisani. Dalam 10 menit bicara, beliau bisa mengenal karakter orang itu. Apakah dari hatinya, apakah dari akal pikirannya, atau hanya basa-basi? Al-lughah az-zawqah. Bahasa itu adalah rasa. Dan itu buah dari zikir. Dan hati yang dijaga oleh Allah, karena ia terus bermujahadah zikir kepada Allah, melahirkan yang kedua, syukur nikmat. Karena itu zikir syukur tidak dapat dipisahkan. Al-Baqarah 152, berzikirlah kalian kepadaku, aku berzikir pada kalian, bersyukur atas nikmatku, dan jangan sekali-kali kufur. Bagaimana kita tidak syukur? Semuanya nikmat Allah. Mana yang bukan nikmat Allah? Sakit, musibah, kematian adalah nikmat dari Allah. Itu kalau hatinya bersih. Karena semuanya Allah putuskan, segala ciptaan dan peristiwa dengan rahmatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan ilmunya Al-Alim, dengan kebijakannya Al-Hakim. Karena itu setiap peristiwa, setiap kejadian pasti ada rahmatnya, ilmunya, hikmahnya. Kita yang tumpul hati karena sudah terpenuhi dengan dunia, nafsu, aku, unda, kepentingan dirinya, sehingga tidak lagi bisa membaca hikmah itu. Allahumma inna la nas'aluka raddal qada walakinna lutfi. Ya Allah, hamba bukan menolak takdirmu, takdirmu, tapi beri kepada hamba keikhlasan, kesabaran, ketawakalan, baik sangka, dan al-lutfu, kecerdasan menangkap bahasa hikmah di balik takdirmu. Ini nyaman dipanderkan, susah diamalkan, kecuali hati yang terus berzikir pada Allah. Hidup hatinya,
Ulun masih ingat dulu kai ulun, kai Jidi, Allah yarham, sidin itu supir taksi. Ulun mendengar sidin setiap balik dari masjid subuh berangkat membawa taksi sidin selalu menghidupkan mobil dengan apa Bang Jaya? Wah, mobil itu kendala lagi oleh ini engkol memutar kai. Nah, begitulah mujahadah itu, begitulah riyadhah itu. Kita terus habis selesai sholat kita zikir, habis tahajud kita istighfar. Ulun ulang, habis tahajud kita istighfar. Az-Zariyat 17:18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Pujian Allah bagi orang-orang beriman di tengah malam. Orang-orang beriman itu di waktu malam sedikit sekali rehatnya, dan mereka di waktu sahur banyak istighfar. Kurang-kuring begadang, tapi untuk mendekat pada Allah. Perhatikan kata-kata begadang, ada dalam surah Al-Furqan ayat 64. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Hamba-hamba yang beriman itu senang begadang malam karena mereka menikmati lama sujud dan lama berdiri di hadapan Allah. Senang. Kemudian dikaitkan zikir dengan syukur. Bersyukurlah atas nikmatmu, jangan sekali-kali kupu dalam satu ayat. Al-Baqarah 152. Zikir syukur, semakin kuat syukurnya makin kuat zikirnya. Kurang syukur, kurang zikir. Tidak bersyukur, tidak akan ada zikir. Karena itu zikir dikaitkan semua dengan aktivitas kita. Masya Allah, subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, hasbunallah, la hawla wa la quwata illa billah, bismillah. Cari rezeki, zikir. Wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Carilah rezeki di muka bumi Allah dan teruslah berzikir. Tuflihun, kau akan sukses. Perhatikan ayat, tuflihun itu sukses dunia akhirat. Cari duit tapi berzikirnya kada putus. Ulun masih ingat dulu acil-acil di Banjar, kalau berdagang kada berhenti berzikir. Ulun melihat di pasar Teluk Dalam kai-kai berdagang baras, tapi tangan sidin tasbih kada berhenti. Wah, ini kada tasbih lagi, handphone nah main nah, bepicek terus. Tumpul lisan kita, kadap mata kita, kada terbuka hati lagi kita. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, mencari handphone. Kawan di depan mata, mama di depan mata, nah anak nah, mamanya 4 juga, nah kemana wayah ini? Ini kayu matapura, bapukah, tapi kayu gaharu. Ini zikir supaya bininya banyak. Pian gak usah, Taiwan gak usah, Dandim Kapolres gak usah. Ini gasan Ustadz aja. Ya supaya beda. Apa beda jangan lawan sipil. Ini makanya lawan kagum lawan paman Najmi ini. Sabar sih dia. Lawan diri seekongnya.
apalagi si Dini sabar benar kagum ulun. Allahu akbar walillahil hamd. Coba sampai berperang zikir. Surah Al-Anfal ayat 45. Surah ke-8 ayat 45, persis kemerdekaan negeri kita tercinta. 45 Agustus. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum bi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, jika kalian menjumpai musuh kalian hadapi dengan segala kekuatan dan teruslah kalian berzikir kepada Allah, niscaya kalian akan menang. Perang dengan zikir. Allahu akbar walillahil hamd. Meraih sukses Fathu Mekah, Jakarta, Anies menang. Himung lun. Allahu Akbar. Rentetan dari aksi sampai zikir di Monas. Ada ustadz yang mimpin di Monas itu, ustadznya Anung, orang Banjar ustadznya, bininya hanya 2. Mudah-mudahan yang ketiga Banjar. Berdoa segini, minta hujan, turun hujan, minta lagi, labat turunnya. Ulun sudah firasat, berarti ini sesuai dengan jalannya surah Al-Maidah ayat 51. Kejadian demi kejadian 52, 53 ditangkapi ulama-ulama, muncul terus sampai 56. Dan itu yang terakhir pun hasil polling tertinggi rata-rata 56, persis Al-Maidah 56. Ada yang kebetulan di muka bumi? Mana yang kebetulan? Syukur nikmat 18 tahun ini kebetulan. Pertemuan kita kebetulan, kada. Ini anakku, ini orang tuaku, ini lakiku, ini biniku, maaf, ini biniku. Kada yang kebetulan di muka bumi ini, kada. Nah, bujur, ini kan jadwal sudah tertulis. Ulun kada terpikir waktu ulun sekolah SD Muhammadiyah di Banjar, di Cempaka, SD Raja Wali, SMP Negeri 1 Banjarmasin. Ada teman ulun di sini. Kada terpikir. Tapi yang cita-cita ulun untuk menjadi guru. Setiap kali diajak abah mendengar ceramah almarhum Kiai Haji Rafi Hamdi di Masjid Sabilal Muhtadin, hendak menjadi guru. Setiap ulun boleh ke Banjar di bawah abah menemui guru Jaini, abah kita almarhum Allah yarham. Selalu abah pegang, insya Allah keponakan kau kena jadi guru. Ujar ulun, kemana ulun kena? Ujar abah guru, jangan, ikan nakai di Jakarta aja, bikin martapura kedua di sana, biar abah di sini. Pas terakhir ulun bertemu Sidin sebelum Sidin wafat, ada panggil lagi. Ini ada Paman Husni sini, hadir Paman Husni. Jadi Paman Husni, guru-guru berkumpul, ulun datang, kada sepatah kata pun kecuali salawat. Ulun datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidin menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ulun berselawat, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun, anta badrun, anta nurun,
nuri anta isil wa ghali anta misbahus suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam sholawatullah alaika. Ulun menangis, Sidin menangis, guru-guru menangis, apalagi Paman Husni sampai Sidin histeris. Itulah terakhir pertemuan ulun Sidin. Karena bandir lagi, ulun pamit cium tangan Sidin, ulun peluk, Waalaikumsalam. Sudah. Itulah terakhir kali ulun berjumpa Sidin. Dan tongkat Sidin ada lawan ulun. Karena ulun bawa kalau sudah mulai pembangunan masjid di Gunung Cempaka. Ingat, monggo alun, insyaallah. Allahu akbar walillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehat, afiat, dalam kenikmatan istiqamah. Kemudian syukur. Allah kasih nikmat kita bukan satu nikmat seumur hidup. Kalau kita diberi hadiah yang sangat kita butuhkan, tentu kita mengucapkan terima kasih. Satu saja oksigen yang kita hirup dengan gratis ini mahal kalau sudah masuk rumah sakit. Mata, telinga, tangan, nggak sanggup kita menghitungnya. Allah kasih nikmat pada kita bukan sekali hadiah seumur hidup, bukan setahun satu hadiah, bukan sebulan satu hadiah, bukan seminggu satu hadiah, bukan sehari satu hadiah, bukan setiap jam satu hadiah, bukan setiap menit satu hadiah, bukan setiap detik satu hadiah, tapi banyak hadiah dalam hitungan detik yang tidak pernah kita sanggup menghitungnya. Bagaimana mengucapkannya terima kasih kepada Allah? Seandainya kita mengucapkan terima kasih setiap detik, terima kasih Allah, 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 uncountable, lantuh Tuhan, tidak akan sanggup kita membayar nikmat Allah. Kesenangan bersyukur sendiri nikmat dari Allah. Ulang-ulang, kesenangan bersyukur sendiri nikmat dari Allah. Dan yang terakhir, syukur sebenarnya adalah memberikan ibadah terbaik kepada Allah. Ibadah terbaik, bukan hanya baik, terbaik. Do the best, you find the best. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Serius. Salat malam, berjamaah subuh di masjid. Besok subuh ulun di masjid sekumpul. Subuh ulun ingatkan terus Bang Jaya, subuh Bang, subuh. Apa alasan tian subuh kada ke masjid? Hanya satu, al-quliru. Al-quliru itu bahasa Prancis. Kulir. Agama ini agama amal. Kalau pian amalkan baru pian merasakan. Subuh selalu ke masjid. Allah mengundang kita. Pencipta langit mengundang kita. Jalan aja kita himu. Menuju masjid itu himu. Hujan lebat, tambah nikmat ke masjid. Karena yang mengundang, yang menciptakan langit dan bumi. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Falah, sukses dunia akhirat. Orang kalau sudah gemar berjamaah, belum di akhirat, di dunia Allah beri kesuksesan. Lihat orang yang sungguh-sungguh berjamaah di masjid dengan kesenangan hati, dengan kesadaran, dengan kecintaan,
Rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Setiap langkahnya derajat di hadapan Allah, setiap langkahnya rahmat, ampunan, rahmat, ampunan, tuba, tuba, tuba. Beruntung, beruntung, beruntung. Siapa ya Rasulullah? Orang yang jauh dari masjid tapi tetap berjamaah di masjid. Ulun mengarah pada pian karena wanita abdalnya di rumah. Gimana Pin kalau ulun berjamaah di rumah aja lawan bini ulun kada ke masjid, abdal mana? Ulun jawab, Rasulullah SAW, para sahabat semua punya istri, tapi mereka laki-laki mukmin semua berjamaah di masjid. Kayak pernah bini ulun serangan salat yang ada berjamaah. Bini pian serangan berjamaah mendapat pahala karena jamaah pian ke masjid. Allah, seperti pian mencari rezeki besan bini pian, begitulah pian mendekat kepada Allah. Pian pulang membawa berkah dari Allah. Allahu Akbar. Ibadah yang terbaik, salat duha, sedekah, jaga wudu, jangan sentuh yang bukan mahram. Karakter mukmin itu siqah, jaga wudu. Nanti kita zikir bersama, kita berdoa semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan berwudu. Kemudian jadikan dunia ini majelis zikir. Tidak hanya saat ini, tidak hanya dalam zikir bersama, zikir selesai sholat, zikir tengah malam. Dunia ini majelis zikir. Bumi jadi masjid, rumah, kantor, hotel sebagai musalla, tempat berpijak, meja kerja wali kota, wakil wali kota, meja kerjanya hamparan sejadah yang panjang. Jangan sia-siakan waktu, setiap detik, setiap helaan nafas, setiap denyut jantung, kecuali zikrullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Allah, 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 Allah. Tarik, lepas, Allah, 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 Allah. Lakukan itu supaya hidup hati itu zikir terus. Ada ibadah seumur hidup haji, ada ibadah tahunan Idul Fitri, Idul Adha, ada ibadah bulanan Yaumul Ibad, puasa 3 hari setiap bulan Hijriah, ada ibadah pekanan salat Jumu'ah, ada ibadah harian salat 5 waktu, dan ada ibadah setiap saat, setiap detik, di mana, kapan, bagaimanapun. Itulah zikrullah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang beriman itu berzikir pada Allah berdiri, duduk, bahkan berbaring pun dia berzikir pada Allah. Nanti saat nafas dicabut, terakhirnya lepas. Tidak mungkin terjadi kecuali orang yang sudah riyadah setiap saat. Man syab'a ala syai'in syab'an. Bisa seperti itu karena terbiasa. Mari ayah, bunda, keluarga ulun seberataan, kita berzikir sungguh-sungguh, tidak main-main, tidak sekedar-sekedar, yang di bawah, yang di atas, yang di panggung. Semuanya punya kesempatan yang sama. Kita berzikir pada Allah. Jangan sia-siakan kesempatan malam ini. Allah takdirkan kita malam ini berkumpul di majelis ini, dan ini atas iradah putra Allah. Kisahnya syukur 18 tahun, kisahnya punya wali kota, wakil wali kota yang soleh. Allah ilhamkan pada beliau untuk membentuk karakter akhlak karimah di Banjarbaru ini. Kisahnya saja sebenarnya Allah jua yang berkehendak, Allah jua yang menginginkan kita malam ini berkumpul, karena Allah ingin malam ini
Allah hujani kita semua dengan rahmat, ampunan, hidayah dan berkahnya. Mari semua kita sungguh-sungguh berzikir, tidak main-main. Allah tahu isi hati kita, Allah tahu yang sekedar-sekedar. Kita duduk dengan tadaruk, kalau perlu tutup kedua mata, tutup kedua mata. Coba kita berhalwat, tinggalkan dunia setumat ini. Capek sudah tubuh ini, pikiran ini untuk dunia. Coba sebentar saja malam ini berhalwat untuk Allah. Tundukkan kepala, kalau perlu tutup kedua mata kita. Mari kita rasakan keagungan Allah. Lihat tubuh kita ini sehat, kuat, bisa bergerak, itu karena masih ada roh. Roh ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jasad ini milik bumi Allah. Yang kita rawat ini semakin hari semakin tua, semakin lemah. Wa man nu'ammiru nunaqqishu fil khalqi afala yaqil. Kupanjangkan usia hamba, kulemahkan daya kemampuannya. Suatu saat hanya soal waktu kita termasuk orang-orang yang divonis mati oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Terbujur di ruang tengah, dimandikan, dikapani, digotong, dimasukkan dalam galian 2 meter. Masuk ruangan sunyi senyap, kepala utara, kaki selatan miring ke kiblat. Tanah pun diuruk untuk kita. Boleh jadi yang menguruk tanah adalah keluarga, anak-anak kita. Ruangan sunyi senyap, gelap, gelap, gelap. Dan Rasul menghabarkan, mayit masih tahu langkah terakhir keluarganya meninggalkannya. Bersyukur pada Allah, malam ini Allah izinkan kita bernapas, Allah izinkan kita berdoa, Allah izinkan kita bermunajat kepadanya. Ya Rabb, bimbinglah kami dalam hidayah, agar kami bahagia hidup taat di jalan.